Salam jumpa kekasih-kekasih Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Dan pada hari ini pembacaan Alkitab tahunan dari Departemen Doa dan Penyembahan Gereja Sidang Jemaat Allah Jawa Barat sudah sampai pada kitab Ayub pasal yang ke-22 sampai pasal 24. Dan saya mengambil satu ayat di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tema renungan pagi hari ini adalah kualitas emas. Bicara tentang Ayub, itu bicara tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Baik keluarganya, bisnis atau kekayaannya, terlebih lagi tentang imannya kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tetapi saudaraku, pada satu saat, pada satu masa, Tuhan mengizinkan Ayub masuk dalam pergumulan yang luar biasa, di mana dia bukan hanya kehilangan keluarga dan bisnis atau kekayaannya, tetapi juga dia ditimpa oleh satu penyakit yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang tadinya begitu dekat dengan Ayub, semakin hari semakin menjauh karena penyakit borok yang diderita oleh Ayub. Alkitab menceritakan betapa banyak orang yang sudah dia bantu, betapa banyak orang yang sudah dia tolong. Karena dia memang orang yang berpengaruh, dia orang yang punya dan dia bisa melakukan banyak hal. Tapi pada satu ketika dia masuk dalam penderitaan, dalam sakit, orang-orang itu satu persatu menjauh dari Ayub. Memang ada teman-temannya, ada beberapa kerabatnya yang datang, tetapi mereka bukan menguatkan atau menghibur Ayub, tetapi justru mau melemahkan Ayub dari iman percayanya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, saya melihat dari perjalanan hidup Ayub, dari masa ketika dia masuk dalam pergumulan karena sakit penyakitnya, lalu masuk kepada satu pembicaraan yang panjang bersama dengan beberapa temannya atau kerabatnya. Saya mendapati bahwa sudah dalam kondisi seperti itu pun, bahkan ketika dia dihujat oleh istrinya, sudah seperti itu pun, Ayub tidak menyangkali imannya kepada Tuhan. Ayub tidak pernah kehilangan iman atau kesalehannya kepada Tuhan. Dia bisa kehilangan keluarga, dia bisa kehilangan kekayaan, dia bisa kehilangan pengaruh di antara masyarakat yang ada pada masanya. Tetapi Ayub tidak kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Kesalehannya tetap dia pertahankan. Memang ada pembicaraan-pembicaraan yang sepertinya dia kecewa dengan Tuhan, sepertinya dia merasa tidak ada arti kehidupannya. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan sendiri mengatakan dari pembicaraan Ayub, dia tidak berdosa kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, pada kesempatan pagi hari ini atau pada hari ini, jam berapapun saudara mendengarkan tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, untuk menjadi pribadi yang punya kualitas emas, kita harus belajar seperti Ayub. Walaupun dalam masa kesukaran, walaupun dalam masa kesulitan, walaupun dalam pergumulan yang berat, bahkan mungkin tidak habis-habisnya, kiranya kita tidak pernah kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Kesalehan kita tidak berubah hanya oleh karena keadaan kita yang berubah. Nah, di sini saudara, ada 4 poin yang saya mau bagi kepada kita, kiranya ini menjadi berkat buat semua. Ayat 11 dan 12 dari Ayub pasal 23 dikatakan, yang pertama, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Yang kedua, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Yang ketiga, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dan yang keempat, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Selamat beraktivitas. Sukacita Tuhan menyertai meliputi kita semua. Amin.